Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ujian meja hijau pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pristirian dari MKOM selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya hingga ke tahap ini. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Hengki Tamandu Sihotang MKOM selaku penguji 1, dan juga ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Hasanul Fahmi MKOM selaku penguji 2 yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sidang skripsi saya pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Danvi Nadira dengan NIM 170121030 dengan judul skripsi yaitu Sistem Pakar Mendiagnosa NCT Disorder dengan metode Naive Bayes berbasis web. Baiklah, kita akan masuk ke pendahuluan di bab 1. Latar belakangnya yaitu penyakit NCT Disorder merupakan salah satu penyakit yang lazimnya lebih banyak penderitanya terdapat pada kaum wanita dan biasanya terjadi pada individu berusia 45 tahun. Penyakit ini jika dibiarkan akan menyebabkan penderitanya kesulitan beraktivitas dan jika diabaikan akan menyebabkan komplikasi sistematik yang berujung pada kematian. Lalu poin 2, masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga sekarang, banyak para pekerja yang di PHK maupun terancam PHK, sehingga memberikan dampak kesehatan berupa gangguan kecemasan atau NCT disorder. Negara Indonesia memiliki kasus sebanyak 8,4 juta jiwa penderita gangguan jiwa yaitu NCT, yang merupakan kasus tertinggi di Asia Tenggara. Bahkan NCT ialah gangguan mental yang prevalensinya selalu meningkat dalam setiap tahun. Dalam sebaran data responden dari Perhimpunan Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) melakukan swab periksa di web PDSKJI yang menyatakan bahwa dengan responden sebanyak 1.522 orang terkait dengan masalah psikologis cemas sebesar 63%. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana mengetahui secara dini gejala-gejala pada penyakit NCT disorder. 2. Bagaimana sistem pakar dengan metode Naive Bayes dapat mendiagnosa penyakit NCT disorder berdasarkan gejala-gejala yang dialami. 3. Bagaimana merancang suatu sistem pakar dengan metode Naive Bayes dalam mendiagnosa penyakit NCT disorder. Tujuan penelitian ini adalah penelitian ini hanya membahas mengenai NCT disorder atau gangguan kecemasan beserta gejala-gejala yang dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, metode yang dipergunakan untuk mendiagnosa penyakit NCT disorder adalah metode Naive Bayes. Ketiga, dalam mendiagnosa penyakit NCT disorder mempergunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Keempat, aplikasi yang dibangun hanya untuk dapat dipergunakan melakukan diagnosa awal beserta solusi untuk penyakit NCT disorder. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Mengetahui secara dini gejala-gejala pada penyakit NCT disorder. 2. Mempergunakan sistem pakar dengan metode Naive Bayes dalam mendiagnosa penyakit NCT disorder. 3. Merancang suatu sistem pakar dengan metode Naive Bayes dalam menganalisis penyakit NCT disorder. Manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Menambah wawasan bagi penulis dalam menerapkan metode Naive Bayes dalam mendiagnosa penyakit NCT disorder. 2. Sebagai alternatif untuk mendiagnosa secara dini gejala penyakit NCT disorder. Yang ketiga, agar bisa diangkat sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang dalam mengimplementasikan metode Naive Bayes. Bab 2, landasan teori. Nah, di sini sistem pakar dapat disimpulkan yaitu sistem komputer yang mengambil semua ilmu berdasarkan dari seorang pakar menjadi sumber pengetahuan dalam mendiagnosis dan menyelesaikan suatu masalah. Adapun penyakit NCT disorder merupakan sekelompok situasi yang memiliki kesamaan sifat berupa kecemasan yang berlebihan dan menimbulkan respon tingkah laku emosional psikologis. Dalam penelitian ini menggunakan metode Naive Bayes. Nah, metode Naive Bayes merupakan pengklarifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Adapun untuk perancangan sistem ini yaitu menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Nah, ini adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mengabadikan, menspesifikasikan, dan menciptakan perangkat lunak. Untuk membangun websitenya itu yaitu menggunakan bahasa pemrograman yang biasa disebut dengan PHP. Itu untuk merancang website dinamis dan juga interaktif. Lalu untuk database-nya menggunakan MySQL, MyStructure Query Language.
yaitu perangkat lunak sistem manajemen berbasis SQL yang memiliki kegunaan untuk menyimpan, mencari, dan mengurutkan data secara efektif kepada penggunanya. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Dalam metode penelitian itu terdapat kerangka kerja penelitian. Yang pertama itu ada analisa masalah, kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data itu dibagi dua, ada data primer dan data sekunder. Dalam data primer itu ada observasi dan wawancara, data sekunder itu ada studi literatur. Kemudian analisa data, data penyakit, data gejala, probabilitas gejala per kelas penyakit. Kemudian ada implementasi metode Naive Bayes, terus ada perancangan sistem, kemudian pengujian sistem dan implementasi sistem. Selanjutnya, bab 4, analisa dan perancangan. Nah, analisis tempat penelitian ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman. Adapun data penyakit anxiety disorder ini ada 6 jenisnya, yaitu yang pertama gangguan panik dengan agorafobia, kedua gangguan panik dengan tanpa agorafobia, yang ketiga gangguan fobia sosial, yang keempat gangguan kecemasan menyeluruh, gangguan obsesif kompulsif, dan keenam gangguan stres pasca trauma. Untuk gejalanya sendiri itu ada 30 gejala. Kemudian di sini juga terdapat data training yang merupakan penentu nilainya. Di sini terdapat 6 data training. Kemudian untuk rumus Naive Bayesnya di sini ada probabilitas GI per VJ sama dengan IN C ditambah M kali P per N tambah M. Selanjutnya lagi, untuk contoh studi kasus metode Naive Bayes, misal seorang pengguna pasien memiliki gejala anxiety disorder yang sedang dideritanya. Perhitungannya dengan menggunakan metode Naive Bayes adalah sebagai berikut. Adapun gejalanya itu ya adalah G05, G06, G14, dan G20. Nah, langkah pertama itu dalam perhitungan Naive Bayes yaitu menentukan nilai NC untuk setiap kelas. Di sini NC itu terdapat pada data training. Jadi setiap gejala yang ada pada penyakit D01 misalnya bernilai 1, tapi jika tidak maka bernilai 0. Nah, di sini G05 ada pada penyakit D01. Jadi jelas bernilai 1 untuk gejala G06, dan G21 bernilai 0 karena memang tidak ada pada penyakit D01. Nah, untuk nilai gejala setiap kelas ini didapatkan dari peluang yang muncul di data training yaitu 1. Kemudian untuk nilai gejala dibagi ke banyak kelas penyakitnya itu merupakan nilai peluang 1 dibagikan dengan 6 jenis penyakitnya. Lalu langkah kedua menghitung nilai probabilitas AI per PJ dan menghitung nilai probabilitas PJ. Tahap ini nilai probabilitas gejalanya ke I terhadap penyakit ke J akan dihitung. Contohnya seperti pada penyakit anxiety disorder yang pertama, P01 gangguan panik dengan agorafobia. Nah, di sini G05 banding P01 sama dengan 1 yang diambil dari nilai NC, kemudian ditambahkan total gejala anxiety disorder ada 30, kemudian dikalikan dengan nilai probabilitasnya yaitu 0,1667 dibagikan dengan 1 yang merupakan peluang muncul ditambahkan dengan 30, hasilnya 0,1936, dan seterusnya sampai penyakit anxiety disorder ke-6 P06 gangguan stres pasca trauma. Selanjutnya langkah ketiga menghitung probabilitas AI per PJ dikali probabilitas PJ untuk setiap kelas P. Di sini penyakit P01 misalnya, probabilitas P01 yaitu bernilai 0,1667 dikalikan dengan 0,1936 yang merupakan probabilitas G05 per P01. Jadi menghasilkan 0,00013544. Dan langkah terakhir yaitu menentukan hasil nilai persentase yaitu nilai V yang memiliki nilai perkalian terbesar. Nah, di sini dapat dilihat sendiri bahwasannya nilai persentase terbesar itu adalah penyakit gangguan kecemasan menyeluruh dengan kode penyakit P04 dengan nilai V-nya 0,019511%. Selanjutnya di bab 5 implementasi sistem. Di sini implementasi sistem yaitu proses langkah kerja sistem yang akan dijalankan. Pada tampilan yang pertama itu adalah tampilan menu utama yang berfungsi sebagai tampilan awal ketika admin maupun pasien mengakses websitenya. Sedangkan untuk tampilan kedua itu ada menu login. Nah, di sini berfungsi untuk membatasi ruang lingkup antara admin sebagai pengelola sistem dan user sebagai pengguna. Selanjutnya ada tampilan menu dashboard.
yang berfungsi untuk menampilkan submenu dari data penyakit, data gejala, data rule, data training, data diagnosa, data user maupun profil. Lalu yang keempat ada tampilan menu data penyakit. Nah, di sini ada kode penyakit, nama penyakit, solusi beserta aksi yaitu edit, hapus, kemudian ada tombol tambah. Selanjutnya di tampilan yang kelima ada tampilan menu data gejala. Di sini terdapat kode gejala, nama gejala beserta aksinya juga, update dan hapus. Kemudian tampilan menu data rule. Nah, di sini sebagai penghubung antara gejala dan juga penyakit. Kemudian tampilan ketujuh di sini merupakan tampilan menu data training. Di sini data trainingnya terdapat 6 data seperti yang ada pada skripsi. Kemudian tampilan ke-8 ada tampilan menu data diagnosa. Data diagnosa ini hanya admin yang dapat melihat. Data pasien yang melakukan konsultasi nantinya akan ada di sini untuk dilihat admin. Kemudian tampilan 9 ini ada tampilan menu data user. Di sini berguna untuk admin utama menambahkan admin-admin lainnya untuk mengelola sistem. Kemudian ada tampilan menu profil. Di sini berfungsi untuk mengganti nama lengkap, kemudian juga mengupdate password sesuai kemauan admin. Lalu yang ke-11 ada tampilan menu konsultasi. Nah, di sini pasien harus mengisi dulu form identitas baru dapat memilih gejala-gejala yang dialamin. Setelah mengklik diagnosa sekarang, maka akan muncul tampilan menu hasil diagnosa. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti biodata, terus solusi, nilai probabilitas dan juga penyakit. Nah, ketika nantinya pasien mengklik menu cetak, maka akan muncul tampilan hasil diagnosa penyakit NCT disorder yaitu yang berbentuk PDF yang bisa dicetak. Kemudian lanjut ke bab 6, kesimpulan. 1. Dengan dibangunnya sistem ini tentunya bisa membantu masyarakat dan memberi kemudahan untuk mendiagnosa secara dini penyakit NCT disorder berdasarkan gejala-gejala yang ada pada sistem. Kedua, sistem pakar dengan metode Naive Bayes bekerja dengan cara memasukkan gejala-gejala dan dilakukan perhitungan Naive Bayes. Dan hasil diagnosa penyakit ini pada sistem ini berdasarkan dengan nilai V terbesar atau persentase. Lalu yang ketiga, sistem pakar dengan metode Naive Bayes ini dirancang dan dibangun berbasis web yang memiliki halaman utama menu login, halaman penyakit, halaman gejala, halaman data training, halaman data diagnosa, halaman data user, profil maupun halaman konsultasi dan juga hasil diagnosa untuk penggunanya. Cara kerja diagnosa tentunya menggunakan metode Naive Bayes yang mampu memberikan hasil diagnosa. Lalu sarannya, yang pertama di sini ada sistem yang selanjutnya dapat dikembangkan lagi ke dalam Android sehingga dapat berbentuk mobile yang mudah untuk diakses masyarakat luas. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain atau menggabungkan beberapa metode yang ada pada sistem pakar. Lalu yang ketiga, pada penelitian berikutnya diharapkan lebih mengembangkan penyakit gangguan mental lainnya untuk diagnosa dengan sistem. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.